Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa atau siapapun yang menonton video ini. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berpuasa memasuki hari kelima ya hari ini, dimana mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban saum, kewajiban ibadah ini dengan lancar sampai di hari terakhir, sehingga kita bisa keluar sebagai hamba yang bersih, suci seperti kain putih. Ya, insyaallah. Sobat IP yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di mata kuliah bahasa komputer, di mana hari ini kita akan membahas tentang struktur kendali pemilihan, di mana secara fundamental dalam bahasa C++ sebagai bahasa pengantar kita di dalam belajar bahasa pemrograman atau bahasa komputer adalah if, kemudian if else, kemudian if else, if dan switch case. Itu adalah bentuk dasar dari struktur kendali pemilihan, dan tentu itu bisa dikembangkan seperti menjadi misalnya if bersarang, if else bersarang, if else if bersarang, atau bahkan switch case bersarang, atau jenis kendali pemilihan yang satu berada di dalam atau bersarang di dalam jenis kendali pemilihan yang lain, atau dia bersarang di dalam struktur kendali perulang. Ya, hari ini kita akan mulai pembahasannya. Pertama-tama adalah bagaimana bentuk daripada if control, ya, atau selection control. Yang pertama yaitu control if, di mana kontrol ini adalah kontrol yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu pemilihan. Ya, kita tidak punya alternatif lain. Sesungguhnya ini bukanlah pemilihan, tapi kalau iya, iya, tapi kalau tidak, entah, gitu ya. Jadi apa ini di dalam struktur kendali pemilihan if ini, kita bisa melihat bagaimanakah bentuk daripada uh, apa itu bentuk umum, ya, bentuk umum daripada sajian flowchart. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dalam bentuk flowchart saja sudah sangat sederhana, hanya terdiri dari satu simbol decision dan satu simbol processing. Ya. Artinya bahwa jika kondisi ini dipenuhi, maka pernyataan akan dikerjakan. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, maka tidak ada satupun yang dilakukan. Artinya sesungguhnya itu hanya ada satu alternatif, ya, satu alternatif yang apa ini uh, yang memiliki konsekuensi keluar, ya,
yang memiliki konsekuensi keluaran itu hanyalah satu, yaitu jika kondisi itu dipenuhi dalam bentuk dalam bentuk sajian pemrogramannya itu ditulis if buka kurung condition buka kurung kerawang, kita tuliskan ekspresi-ekspresi yang akan terjadi jika pemilihan itu memenuhi, ya, jika kondisi itu memenuhi, kemudian tutup kurung kerawang. Jadi bentuknya yang paling sederhana, ya. Jika ada narasi seperti ini, misalnya komputer meminta kepada user untuk memasukkan kondisi cuaca dari keyboard dengan inisial C untuk kondisi cuaca cerah. Sementara untuk kondisi cuaca yang tidak bersahabat, maka user dapat menekan tombol apa saja selain daripada C. Jika tombol C yang ditekan, maka akan keluar pesan dari komputer, ayo kita pergi bertamasya. Ya. Bagaimana bentuk flowchartnya? Bentuk flowchartnya kita mulai dari simbol start, ya, dilanjutkan dengan initial value, di mana initial value itu sudah ditulis C sama dengan cerah. Ya. Lalu diproses cuaca, artinya cuaca ini dicatat itu cerah, ya kan? Ya, cuaca itu kalau kita pilih C itu cerah. Jadi cuaca, jadi ini inputnya, ya, inputnya cuaca, jadi masukkan cuaca. Kemudian akan diseleksi, akan dinilai, diuji apakah cuaca itu sama dengan C. Jika benar, maka di output komputer akan keluar, ayo kita pergi bertamasya. Kalau tidak, berarti selesai. Ya, tidak ada tindakan apapun. Dalam bentuk coding, kita tulis include iostream.h, include conio.h. Ya, tetapi perlu diperhatikan di sini bahwa ini bentuk default yang baku, ya, yang didasarkan pada Microsoft Visual C++ 6.0. Sekarang kalau kita download dari internet, ini bentuk ini sudah berubah, di mana iostream-nya sudah tidak disertakan dengan .h, tetapi ditambahkan di sini dengan using namespace std. Jadi itu perubahan yang terjadi dari 6.0 ke versi-versi yang kita dapatkan secara online. Ya, jadi jangan bingung, hanya merubahnya seperti ini. Ya, hanya merubahnya bahwa iostream dihapus hanya, lalu di sini ditulis using namespace std. Ya. Yang lain jangan ada perubahan selain yang diinstruksikan oleh, ya, yang seperti petunjuk. Ya, misalnya void main dengan argumen tidak usah dihapus, ya. Tetapi void main akan berubah menjadi int main, ya, int main. Ya. Jadi ini akan berubah menjadi integer int main, di mana di terakhir akan tertambah, ya, akan tertambah dengan return 0 titik. Ya, itu saja defaultnya. Default bawaan ketika kita akan membuka Java, ya. Kalau kita membuka Java, ya, kita bisa hapus semua, tulis yang baru. Tapi saya kira dengan penyesuaian mudah-mudahan kita ada waktu untuk praktikum, maka
saya kira akan paham, ya, ya bisa memahami sedikit perubahan-perubahan itu. Oke. Jadi Voigtman dua tahun terawal chart cuaca. Jadi dideklarasikan variabel cuaca. Lalu di komputer cout itu apa yang dimunculkan oleh komputer, apa yang ditulis oleh komputer muncul di dalam layar monitor, itu adalah masukan kondisi cuaca saat ini di titik. Ya. Perintah di sini selanjutnya adalah check-in, artinya kita sebagai user harus bertindak, beraksi untuk memasukkan sesuatu dari keyboard. Apa yang kita harus masukkan dari keyboard? Ya sesuai permintaan daripada komputer, masuk kondisi cuaca saat ini, di mana yang kita input itu sebagai dinarasikan itu adalah C untuk cerah. Jadi saya masukkan C, maka dia itu adalah cerah, dianggap sebagai kondisi cuaca cerah. Kalau saya masukkan selain daripada C, itu artinya komputer keluar, ya, karena tidak ada yang akan dilakukan oleh komputer dengan selection ini. Kalau kondisi itu tidak memenuhi syarat. Lalu jika, ya, if cuaca sama dengan, itu sama dengan double peti tunggal C, peti tunggal tutup kurung, maka akan keluar lagi di informasi di layar monitor, ayo kita pergi bertamasa. Yang keluar dari layar monitor, disusul di bawahnya, jadi ini end line itu artinya dia akan di bawahnya ditulis, apa yang ditulis di bawahnya, tekan sembarang tombol. Biasa dilanjutkan untuk keluar maksudnya. Get, ya. Perintah tekan itu diberikan dengan keyword get, get. Jadi kalau kita tidak menekan sembarang tombol, maka dia diam. Dia akan terus hanya menampilkan ini, masukkan cuaca saat itu, saya tulis C, kemudian disusul dengan ayo kita pergi bertamasa, kemudian disusul dengan tekan sembarang tombol. Selama kita tidak melakukan aksi, maka komputer terus diam, ya, terus diam. Kecuali berdasarkan permintaannya kita tekan sembarang tombol baru dia keluar. Ya. Kemudian yang kedua adalah if else. Ya, yang kedua adalah if else. Bentuk umum sajian flowchartnya seperti ini, jadi sudah berkembang menjadi tiga komponen simbol, tiga simbol yang dilibatkan di sini. Pertama adalah simbol decision simbol, kemudian processing simbol. Processing simbolnya ada dua, yaitu processing simbol untuk true dan processing simbol untuk false. Jadi sudah ada dua alternatif pilihan. Kalau tadi cuma satu. Ya, jadi sudah ada dua alternatif pemilihan. Jika kondisi itu memenuhi syarat, maka akan dikerjakan pernyataan satu. Tetapi jika kondisi itu tidak memenuhi syarat, maka yang akan dikerjakan adalah pernyataan yang kedua. Ya. Bentuk codingnya seperti ini. Ya, jadi bentuk codingnya seperti ini. If kondisi dua kurung kerawal, kita tuliskan semua pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan true, ya, berhubungan dengan kondisi memenuhi syarat. Kemudian tutup kurung kerawal. Else, jika tidak, berarti yang akan dikerjakan adalah pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan kondisi tidak benar. Kita tuliskan seluruh pernyataan yang berhubungan dengan kondisi tidak benar, kemudian tutup kurung kerawal. Itu bentuk umum daripada if else. Bagaimana? Saya seperti dinarasikan di sini, misalnya komputer meminta kepada user untuk memasukkan ukuran baju. Ini beli baju.
dan jumlah dana yang dipersiapkan oleh Yusuf. Jika jumlah dana yang dipersiapkan di atas 150.000, maka ia akan mendapatkan merek dan kualitas baju yang bagus. Jika jumlah dana yang dipersiapkan di bawah 150.000 tetapi di atas 100.000, maka ia akan mendapatkan baju kemeja dengan merek dan kualitas rendah. Maka disajikan dalam bentuk flowchart, itu start. Ya, jadi analisisnya akan menyebabkan kita akan berkesimpulan bahwa dua variabel harus dideklarasikan, itu ukuran kemeja dan jumlah dan. Karena tadi diinput di jumlah kemeja dan jumlah dan. Ya. Jadi ini diinput. Jadi ukuran kemeja diinput, misalnya 15 atau berapalah. Kemudian jumlah dana diinput, ya berapa saja. Tapi kalau dia di atas 150, maka kita akan diberikan baju yang berkualitas bagus. Tetapi kalau di bawah 150, tapi di atas 100, kita akan diberikan baju dengan kualitas rendah. Kalau di bawah 100, ya kita akan dapat baju. Karena nggak ada harga baju, misalnya di toko itu, yang harganya di bawah 100.000. Gitu. Oke, lalu akan diuji. Setelah kita input akan diuji. Apakah jumlah dana itu lebih besar dari 150.000? Kalau iya, maka kita akan diberikan baju yang kualitasnya bagus. Kalau tidak, maka kita akan diberikan baju yang kualitasnya selesai. Itu kalau ya. Bagaimana bentuk kodenya? Kodenya seperti ini. Include ya, jadi perhatikan ada penyesuaian ya, jika nanti kita akan praktikum itu ada penyesuaian ya, penyesuaian ini, jadi jangan dianggap bahwa ini salah. Enggak, ini kalau Anda pakai Microsoft Visual C++ 60, ya inilah yang digunakan. Include iostream.h, kemudian include conio.h, void main. Kemudian deklarasi yang pertama adalah ukuran kemeja dengan karakter char ukuran kemeja. Kemudian deklarasikan yang kedua adalah jumlah dana dengan integer, jadi int jumlah dana. Lalu komputer akan meminta masukan ukuran kemeja dengan perintah cout. Dengan perintah diberikan oleh programmer cout, masukkan ukuran kemeja Anda. Kita masukkan ukuran kemeja dari keyboard. Lalu dia akan meminta lagi masukkan jumlah dana Anda. Ya, kita akan masukkan jumlah dana. Kemudian diuji if jumlah dana lebih besar 150.000, maka Anda akan mendapatkan kemeja yang bagus. Diambilkan, diberikan kemeja yang bagus, lalu kita bayar. Else, Anda akan mendapatkan kemeja biasa. Ya. Nah, kita akan diberikan kemeja yang biasa. Cout, kemudian muncullah di bawah terakhir, tekan sembarang tombol. Kita tekan maka dia hilang. Ya, hilang. Itu kemudian bentuk umum untuk if else if. Ya, ini bentuk umum daripada if else if. Kita masuk di if else if, di mana bentuk umum codingnya, ya, bentuk umum codingnya seperti ini. If, sorry, i-nya kecil ya. If kondisi 1 dipenuhi, maka dikerjakan pernyataan terus 1. Else di if lagi kondisi 2. Jika kondisi 2 dipenuhi, maka dikerjakan pernyataan terus 2. Else if kondisi 3, jika kondisi 3 dipenuhi, dikerjakan pernyataan terus 3 dan seterusnya. Sampai if else kondisi n dan kondisi ke n, maka pernyataan true yang ke n yang dikerjakan, else pernyataan yang salah. Jadi seluruh kondisi salah yang dikerjakan dalam bentuk flowchart. Ya, bentuk flowchart seperti itu. Jadi ini namanya sajian algoritmik. Ini sajian flowchart, artinya sama.
Tidak ada beda. Ya. Di dalam orang mempublikasi karya algoritmanya, bisa jadi dia hanya memberikan lojaknya, bisa jadi dia hanya memberikan algoritmiknya, bisa jadi dia memberikan dua-duanya, ya. Atau mungkin bahkan yang bentuknya pseudo produksi. Ya, programnya seperti apa? Contoh program. Jadi ada narasi, komputer meminta kepada user untuk memasukkan nilai angka masing-masing dari 4 penguji. Lalu komputer akan menghitung rata-rata nilai untuk menjadi acuan penentuan predikat nilai dengan ketentuan predikat nilai adalah A dengan nilai rata-rata 80 ke atas, B dengan nilai rata-rata 70 ke atas, tetapi di bawah 80, tapi di bawah 80 ya. Kemudian C nilai rata-rata 60 ke atas tetapi di bawah 70, atau kemungkinan tidak lulus yaitu D nilai rata-rata 50 ke atas tapi di bawah 60, dan E nilai rata-rata di bawah 50. Kita buat dalam bentuk flowchart, ya. Kita buat dalam bentuk flowchart, ya. Start. Kemudian kita input nilai dari masing-masing dosen, dosen 1 dengan N1, dosen 2 N2, dosen 3 N3, dosen keempat adalah N4. Kemudian dihitung rata-ratanya, berarti N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 dibagi 4. Lalu diuji apakah nilai rata lebih besar dari 80, maka predikatnya adalah A. Apakah nilai rata? Jika tidak, apakah nilai rata lebih besar dari 70? Kalau iya, predikatnya B. Jika tidak, dia di bawah lagi 70. Nilai rata lebih besar sama dengan 60. Kalau ya, maka predikatnya C. Jika tidak, nilai rata sama dengan lebih besar sama dengan 50. Jika ya, maka predikatnya adalah D. Jika tidak, maka predikatnya adalah E. Cetak predikat. Cetak predikat. Itu adalah flow chart. Bentuk kodenya seperti ini, ya, seperti juga tadi, ya, sama. Diterjemahkan ke dalam bentuk kode, maka tagar include iostream.h, tagar include corneo.h, void main kurung terawal char predikat. Jadi ini agak kita majukan dalam bentuk struktur penulisannya. Char predikat yang pertama adalah dideklarasikan variabel predikat, kemudian dideklarasikan variabel N1, N2, N3, N4, Nrat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 variabel dideklarasikan, masing-masing predikat dengan uh, dengan 1 byte. N1 4 byte, N2 4 byte, N3 4 byte, N4 4 byte, N rata 4 byte. Jadi jumlahnya adalah 21 byte dihabiskan memori tersebut. Lalu chat masukkan nilai penguji pertama, maka diinput oleh admin. Masukkan nilai penguji kedua, diinput lagi nilai kedua. Masukkan nilai penguji ketiga, diinput lagi nilai ketiga. Masukkan nilai penguji keempat, input lagi nilai 4. Lalu diuji, apakah jika N rata lebih besar dari 80, maka predikatnya A. Jika tidak, jadi seperti itu. Jika tidak, jadi seperti kita membuat flowchart tadi urutannya, ya, karena ini mengacu ke flowchart. Predikat sama dengan B. Jika tidak, jika N rata lebih besar dari 60, maka predikatnya adalah C. Jika tidak, jika N rata lebih besar sama dengan 50, maka predikatnya adalah B. Jika tidak, maka predikat adalah E. Cetak
Anda mendapatkan predikat sesuai dengan yang kondisi yang memenuhi syarat. Jika lebih besar 80 maka ini akan muncul A. Jika lebih dari 70 maka di sini akan muncul B dan seterusnya. Maka tekan sembarang tombol get. Ya, itu program. Ya, nanti dicoba silakan. Kemudian switch case. Jadi switch case. Jadi switch case ya yaitu cara bentuk umumnya. Pertama-tama kita tulis keyword switch buka kurung konstanta tutup kurung buka kurung terawal case 1. Jadi case spasi 1, jangan salah tulis. Case spasi bukan case 1, case 1 sambung enggak. Jadi case spasi 1 titik 2. Maka pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan itu dituliskan, bisa satu, bisa lebih dari satu, tapi diakhiri dengan break. Demikian juga yang dua, pilihan dua, kita tuliskan seluruh pernyataan yang berhubungan dengan pilihan kedua, tetapi kita akhiri juga dengan break. Case 3 juga seperti itu. Case 3.2, kita tuliskan seluruh pernyataan yang berhubungan dengan case 3. Tetapi kemudian kita akhiri dengan break, lalu default. Ya, kita kalau nggak ada kita pilih di antara ini, kita tidak pilih di antara ini, maka yang dikerjakan adalah default terhubung. Jadi kita tuliskan pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan default, tidak memilih di antara sekian pilihan. Itu default. Ya, dalam bentuk flowchart seperti itu. Q1 ya, break, tapi kita beri perbedaannya dengan if else tadi. Ini menuju ke bawah, menuju ke selesai. Tapi ini dia akan dikerjakan satu-satu. Ya, jadi kita bisa langsung pilih satu, langsung pilih dua, atau langsung pilih ketiga dan seterusnya. Itu perbedaan. Nah, di sini selalu di akhir, selalu diberi, ya, diberi artinya break itu selesai sebenarnya. Ya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, jadi kalau dia turun langsung diberi selesai. Tapi kalau dia false, maka dia akan pindah ke kondisi yang berikutnya. Kalau true langsung break, kalau false pindah ke kondisi yang berikutnya. Itu bentuk flow chart-nya. Ya, bagaimana bentuk programnya? Oh, jadi ternyata ya program kita tidak bisa tulis di sini. Ya, kita akan sediakan nanti forum tersendiri untuk menulis, untuk membuat program. Ya, nanti kita belajar, kita praktek bersama-sama. Kita sediakan waktunya untuk praktek bersama-sama. Ya, kemungkinan itu kelas, ya, kemungkinan selesai UTS. Ya. Jadi nanti selesai UTS kita akan pas teori-teorinya, kemudian juga kita akan mungkin kita akan praktikum. Ya. Cuman saya akan konsultasikan lagi dengan kaprodinya. Kalau kaprodinya menyediakan mengalokasikan waktu khusus untuk praktikum, artinya bukan di mata kuliah ini, berarti praktikumnya enggak. Ya. Tetapi kalau kaprodi tidak mengalokasikan waktu khusus, ya berarti kita harus mengambil waktu di sini. Kita menyediakan alokasi waktu di tatap muka, di jumlah tatap muka 14 kali untuk malam, 12 kali untuk siang ini untuk kita akan praktikum. Ya, nanti konsultasikan lagi dengan cover. Oke, saya kira itu yang oke. Jadi ya narasinya bisa seperti ini ya. Narasi untuk switch case. Jadi ini adalah tadi switch case. Narasinya adalah komputer meminta kepada user untuk memasukkan nomor angka menu makanan yang tertera dalam daftar menu makanan.
juga jumlah porsi menu makanan yang dipesan. Komputer akan memproses dan mengkonfirmasikan kepada user berapa jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Ya, tadi saya sudah jelaskan tentang bagaimana, apakah kita akan praktikum atau tidak. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan dalam pertemuan hari ini. Meskipun hari ini mungkin kita tidak praktikum, tapi ada contoh-contoh program yang belum dicontohkan, nanti kita akan selesaikan, kita buatkan pada saat nanti praktikum. Kemudian mahasiswa silakan mengisi absensi, ya, jangan lupa mengisi absensi pada portal untuk menyatakan kehadirannya bahwa mahasiswa menghadiri perkuliahan ini. Dan kemudian juga jangan lupa berhubungan dengan video ini, pemaparan ini, mahasiswa jangan lupa, ya, jangan lupa memberikan dukungan. Ya, dukungannya sederhana, yaitu dengan cara mengklik subscribe, ya. Jangan lupa klik subscribe, ya, untuk mendukung pengembangan video perkuliahan, video yang berhubungan dengan pembelajaran ini. Ya, saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan kita siap-siap semua, terhindar, upayakan ikuti seluruh prokes, ya, kesehatan sehubungan dengan pandemi COVID-19. Kalau sempat mengikuti vaksinasi, lakukan, ya, ambillah kesempatan itu adalah upaya untuk menghindari, supaya kita paling tidak kita sudah berupaya untuk menghindari perang COVID ini. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.